Allahu Allahu Allah. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu di sini Imam Syafi'i dapat sebuah referensi ilmiah yang baru. Ya, khususnya dari ustadznya, gurunya Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Sehingga Imam Syafi'i memiliki dua metode, menggabungkan metode Hijaz dan metode Irak. Metode Hijaz Ahlul Hadis yang referensinya dekat dengan Al-Quran, dengan hadis, dan metode Irak pandangan pendekatan nalar dan al-qiyas. Menggabungkan dua hal ini merupakan metode integratif, menggabungkan Ahlul Hadis dengan Ahlul Ra'yi. Sehingga dari itulah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i menghadirkan sebuah metodologi hukum Islam, usul fiqih yang bernama kitab Ar-Risalah, gabungan antara Ahlul Hadis wa Ahlul Ra'yi. Ahlul Hadis beliau dalami di Madinah, di Yaman. Ahlul Ra'yi beliau dalami di Irak. Maka muncullah satu metode yang baru, metode usul fiqih Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, jadi jemaah rahmati Allah, dimanapun beliau ada, beliau dapat satu penemuan yang baru, dapat suatu ilmu yang baru. Dan ilmu itu tentunya jemaah rahmati Allah sangat bermanfaat, bukan hanya untuk beliau, tapi bagi umat, untuk semuanya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ustaz Ahmad Amin, qala Ibnu Hajar, intahat riyasatu fiqh bil Madinah ila Malik Anas rahala ilaih. Puncaknya fikih di Madinah pada waktu itu adalah Imam Malik. Apa namanya puncaknya? Seniornya fikih di Madinah adalah Imam Malik radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i datang. Beliau tahu hebat Imam Malik, beliau hadir datang mencari ilmu kepada orang yang bernama Imam Malik. Walazamahu, mulazamah beliau. Di mana ada Imam Malik, di situ ada Imam Syafi'i. Wa akhadha anhu, beliau ambil ilmunya, tidak beliau sia-siakan. Tidak pulang Imam Syafi'i sampai meninggalnya Imam Malik. Tidak beliau sia-siakan. Jadi kesempatan hanya sekali, tidak mungkin terulang lagi. Kita ini hari ini kesempatan, esok kesempatan. Jadi kesempatan hari ini bukan kesempatan esok hari. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu, wantahat riyasah al-fiqh bil alam ila Abi Hanifah. Kalau di Irak, seniornya fikih adalah Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Kalau di Madinah ada Imam Malik, kalau di Irak ada Imam Abu Hanifah. Maka itu pun Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mendatangi Irak, belajar ke Irak, mengambil daripada Imam Abu Hanifah. Beliau sudah meninggal, tidak apa-apa, ada muridnya tempat beliau belajar. Jadi coba kita lihat jemaah rahmatullah, orang dahulu dengan segala kekurangan kendaraan, tidak ada pesawat, tapi beliau siapkan waktu, siapkan tenaga. Kira-kira dari Madinah ini menuju Irak ini berapa lama? Berapa lama harus berjalan? Apakah akan sampai atau tidak? Kan tidak tahu kita, begitu jauh. Sekarang kalau pakai pesawat memang mudah. Tapi jemaah rahmat, semangat ilmu, maka indah ilmu itu bukan hanya cara mendapatkan, tapi bagaimana kita telah mengeluarkan tenaga kita sampai ke tempat ilmu. Itu nikmat yang lain. Pagi-pagi tubuh Buddha katruk pada masjid. Keindahan bukan hanya sampai ke masjid, tapi jalan yang kita tempuh itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian, badai dan sebagainya. Itu semua akan dihargai oleh Allah, bukan hal yang sia-sia. Padahal kan bisa saja kita dengar lewat radio kan begitu ya. Bisa juga lewat YouTube ya enggak? Tetapi enggak, ingin langsung mendengarkan, melihatnya. Ini pahala yang lain diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang dimuliakan, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau hadir datang ke kota Irak ini, tempat yang jauh. Sudah meninggal Imam Abu Hanifah, beliau belajar pada muridnya Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Kata beliau, laisa fi syai' illa wa qasami alaih. Tidak ada ilmu yang ada pada Muhammad bin Hasan
kecuali itu sudah dirangkum dalam kepala Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Fajtama'a lahu ilmu ahli ar-ra'yi wa ilmu ahli hadis, maka terintegrasilah dalam kepala beliau antara ilmu ahli ar-ra'yi dengan ilmu ahli hadis. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, fa tasarrafa fi dzalika hatta assala al-usul. Sehingga dengan ilmu yang keduanya itu beliau hadirkan sebuah metode hukum Islam yang disebut dengan usul fiqih. Dalam kitab Ar-Risalah beliau bikinlah sebuah kaedah-kaedah, aturan-aturan, pilar-pilar dalam penetapan hukum yang sampai hari ini masih kita gunakan ilmu tersebut. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata pengarang, demikianlah Imam Syafi'i, beliau telah mendapatkan pintu yang terbuka, pintu ilmu yang terbuka, ya, sehingga mendapatkan faedah dan nilai yang luar biasa. Maka jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita juga memiliki semangat yang tinggi untuk belajar ilmu, karena tidak akan sia-sia orang menuntut ilmu. Mungkin kita katakan semua yang kita belajar banyak yang lupa, tapi yang lupa pun sebuah ilmu yang suatu saat dia akan kembali kepada kita. Dan ilmu-ilmu dahulu kan banyak yang lupa hari ini. Allahu Allah, Allahu Allah.